Iya, jadi saya perlu jujur kepada media, kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Danu, cerita yang sesungguhnya adalah Danu adalah bagian dari kronologis kejadian pembunuhan malam itu. Jadi Danu ini diminta oleh tersangka lain atau saksi lain gitu ya untuk bisa ada dalam situasi pembunuhan malam itu gitu. Maka status Danu siang ini memang sudah jadi tersangka. Kami datang ke Subang intens dan kami bicara dari hati ke hati bersama keluarga besar almarhumah, dan kami juga berbicara dengan Danu, kita kumpul keluarga dan kita sudah mulai menggali lagi sampai pada konsep, pada titik malam itu, dan semua keluarga juga sudah mendorong Danu untuk berani untuk memberikan kesaksian apabila ada yang belum pernah terungkap dan lain-lain. Karena kan banyak sekali, jangankan masyarakat, penyidik, kami sendiri sebagai kuasa hukumnya merasa Danu ini ada yang belum disampaikan. Ada yang dia sangat khawatir untuk menyampaikan. Apa sih sebetulnya itu gitu. Karena saya juga punya feeling, punya insting, saya mengatakan bahwa Danu ini harus benar-benar bisa dalam posisi yang nyaman sehingga dia bisa bercerita. Alhamdulillah 2 atau 3 hari sebelum kami ke Polda, Danu sudah banyak menceritakan yang cerita ini adalah di luar dari semua pernyataan yang pernah dia sampaikan. Pernyataan ini di luar dari analisa-analisa selama ini yang beredar dari media-media atau youtuber-youtuber gitu ya. Hmm? Dan ini menurut saya merupakan satu hal yang sangat saya syukuri bersama tim hukum bahwa kita mendapatkan posisi Danu yang benar-benar dia merasa nyaman. Memang saya juga menggaranti bahwa kita akan backup full Danu apabila Danu kali ini benar-benar bersaksi sesuai apa yang dia alami, sesuai apa yang dia lihat, sesuai apa yang benar-benar dia uh, dia yang benar-benar dialami pada saat kejadian gitu, Mbak Nila. Hmm. Maka Hmm. setelah dia sudah mengakui semua apa yang dia alami dan lain-lain, ya saya sampaikan sama Danu bahwa berarti memang kamu ditunjuk sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membongkar perkara ini. Terlepas kamu ada salah di sini, tetapi lewat kamu masalah ini bisa terbongkar. Jadi satu-satunya jalan adalah kita harus menyerahkan diri untuk ke Polda dan menyampaikan temuan terbaru dari kesaksian Danu. Ternyata Danu dari hatinya yang terdalam terpanggil dan memang sudah niat bahwa dia akan apa? Dia akan berani untuk datangi ke Polda tanpa panggilan, tanpa rencana apapun. Benar-benar murni ini keterpanggilan Danu untuk datang ke Polda dengan niat membongkar permasalahan ini. Memang situasi waktu itu sangat haru sekali karena jangankan saya sebagai kuasa hukum aja merasa merasa haru, sedih, dan terpukul gitu ya, karena kenapa baru sekarang Danu menyampaikan semua ini, dan apalagi keluarga shock, benar-benar sedih, sedih yang mendalam ketika mendengar kesaksian yang sebenarnya dari Danu. Tetapi setelah kita memang berdiskusi terus, ya memang Danu ada dasar atau ada alasan kenapa dia tidak berani untuk membongkar dari awal, karena kita ketahui Danu adalah anak anak muda yang masih sangat belia di usia dia seperti itu, dan dalam kehidupan dia juga menurut saya sangat sangat menyedihkan gitu ya, karena Danu ini adalah uh, anak angkat dalam keluarganya saat ini gitu ya, dan memang semasa hidupnya ini ya karena dia di posisi yang rendah seperti itu sehingga oh, Pak Yosep, Yoris itu adalah orang-orang yang menurut menurut Danu adalah orang-orang yang sangat besar, sehingga apapun yang disuruh sama
mereka itu pasti akan Danu lakukan gitu. Dan akhirnya keluarga besar juga dari hati ke hati kita coba sharing, ngobrol, ya mereka semua akhirnya ikhlas dan mendukung Danu dengan syarat Danu berani membongkar masalah ini agar masalah ini cepat terselesaikan, Mbak. Jadi setelah kita sudah seperti itu, memang nuansanya luar biasa. Kami semua tuh dalam situasi yang sangat sedih gitu ya. Dan apalagi di sini Danu memberanikan diri untuk menyerahkan diri dia. Mana ada sekarang orang mau dipenjara itu kan, saya rasa jarang ada orang mengajukan diri untuk dipenjara, untuk dijadikan tersangka demi membongkar masalah ini gitu. Jadi di usia dia yang seperti ini, dia punya keberanian seperti itu luar biasa. Dan alhamdulillah kemarin kemarin malam ya, itu kami jemput Danu dan Danu berpamitan dengan haru sekali dengan keluarga besarnya. Dan di situ Danu memang punya tekad, sudah nggak mikirkan masa depan seperti apa, yang penting tujuannya dia adalah bongkar masalah ini agar ibunya Waida, terus Walilis, Wayeti itu bisa tenang, karena selama ini trauma yang mendalam atas kejadian ini luar biasa. Sampai hari ini belum bisa move on. Sampai kemarin belum diakui, itu mereka belum bisa move on. Dan alhamdulillah setelah semuanya begini, kita berangkat dengan niat yang luar biasa gitu. Danu juga dengan keteguhan hati yang luar biasa, kita berangkat ke Polda, Mbak. Dan sampai ke Polda ya, semua penyidik, semua pimpinan kepolisian Polda Jawa Barat benar-benar kaget atas kedatangan kita, karena kita benar-benar tanpa surat panggilan, tanpa konfirmasi. Ya, jadi saya perlu jujur kepada media, kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa Danu, cerita yang sesungguhnya adalah Danu adalah bagian dari kronologis kejadian pembunuhan malam itu. Jadi Danu ini diminta oleh tersangka lain atau saksi lain gitu ya, untuk bisa ada dalam situasi pembunuhan malam itu gitu. Apapun ceritanya, ketika memang ada dalam skenario pembunuhan itu, ya pastinya layak Danu untuk dijadikan tersangka oleh penyidik gitu. Dalam porsinya kan nanti bisa beda-beda. Jadi memang perlu saya sampaikan juga, per hari ini, siang ini, kita nggak tahu saksi yang lain, kita nggak bicara orang lain, tapi khususnya klien kami, karena memang berniat mengajukan diri, menyerahkan diri, dan menceritakan yang sebenar-benarnya terjadi, maka status Danu siang ini memang sudah jadi tersangka. Dan Danu sampai tadi kita tinggalkan benar-benar plong, benar-benar fresh, benar-benar kalau dulu kita lihat Danu itu kan sering murung, sering bengong. Kalau Danu sekarang dia lebih fresh, lebih tenang, karena dia sudah berhasil melewati masa yang menurut saya selama 2 tahun ini benar-benar dalam situasi yang tertekan sekali, karena dia hidup dalam lingkaran keluarga yang memiliki trauma atas terjadinya pembunuhan, tetapi sebenarnya dia mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada pembunuhan itu. Makanya kalau ada ada info-info media bahwa Danu tersangka dan lain-lain, malah kami memang itu niatnya Danu untuk datang ke Polda itu seperti